Sobat Info, perkembangan zaman begitu cepat menggerus dunia. Tak ayal teknologi pun semakin berkembang pesat, serta modernisasi pun terlihat mewarnai di setiap sudut dunia. Walaupun teknologi kini terlihat mendominasi di seluruh dunia, akan tetapi masih ada di belahan dunia ini, yang tidak terpengaruh dengan kemajuan teknologi, bahkan kehidupan mereka sungguh jauh tertinggal dari perkembangan zaman. Sebagaimana dengan kehidupan beberapa suku-suku primitif yang tinggal di hutan-hutan belantara di dunia. Kehidupan suku-suku primitif tersebut, sangat tertutup dari dunia luar, dan tiada mengenal interaksi dengan siapapun dari dunia luar. Sehingga tak heran pula, suku-suku primitif tersebut sangatlah menakutkan. Bahkan ada pula di antara suku-suku tersebut yang terkenal keekstrimannya dalam kebiasaan ataupun tradisinya. Dan ada pula, yang tiada segan untuk memakan daging dari jenisnya sendiri. Atau biasa dikenal dengan kanibalisme. Berikut ini Bang Info akan memberikan sejumlah info, mengenai beberapa suku yang paling menakutkan di dunia. Yang hingga saat ini masih eksis atau ada di dunia, bahkan suku ini pun tak segan membunuh orang asing yang masuk ke wilayah mereka. Apa sajakah infonya? Markinton, mari kita nonton. Ada suku Surma atau Suri. Suku Surma terletak di barat daya Ethiopia. Suku ini lihai dalam pertarungan fisik menggunakan tongkat yang disebut sangin. Suku Surma masih mempertahankan dan menjalankan tradisi yang ekstrim. Salah satu tradisi itu adalah, dua pria harus saling bertarung atau berduel hingga sampai ada salah satu yang meninggal. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan seorang perempuan. Selain itu, perempuan suku Surma yang akan melangsungkan pernikahan, mereka diharuskan mencabut gigi bawah. Kemudian menindik serta meregangkan bibir bawahnya, untuk dimasukkan sebuah pelat bulat pada mulut mereka. Proses awal peletakan pelat ini dimulai saat seorang gadis pubertas sekitar usia 15 atau 16 tahun. Ibu mereka atau wanita lain di kelompok itu akan memotong bibir bagian bawah gadis tersebut. Sampai luka sembuh, luka tersebut akan disumbat dengan potongan kayu. Setelah luka sembuh barulah pelat bulat tersebut dapat diletakkan. Ukuran sebuah pelat juga dapat berganti, dari kecil hingga ke besar secara bertahap untuk mendapat bibir yang lebih besar. Tradisi pelat bibir ini dianggap sebagai lambang kekuatan dan harga diri wanita. Kemudian, ada suku Korubo. Suku Korubo atau Deslala menempati bagian barat Amazon, Brasil. Mereka menggunakan panah beracun sebagai senjata utama. Suku ini diketahui pernah membunuh beberapa pegawai pemerintahan yang mencoba melakukan kontak dengan mereka. Pemerintah juga menetapkan suku ini sebagai salah satu yang paling berbahaya. Suku Korubo atau Deslala ini juga memegang kepercayaan yang mengharuskan mereka membunuh bayi untuk dijadikan korban. Suku ini menganut sistem matriarkal, atau di mana pihak wanita lebih memegang kendali dalam suku ini. Selanjutnya, ada suku Mashco-Piro. Suku ini mendiami wilayah Madre de Dios, Peru. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, suku ini sering terlihat memasuki teritori tetangga sekitar. Ketika musim panas, suku Mashco-Piro tinggal di dekat sungai Las Piedras, sedangkan di musim hujan, hijrah ke pedalaman hutan Amazon. Suku Mashco-Piro telah ratusan tahun mendiami hutan Madre de Dios. Dan sejak ratusan tahun, mereka enggan keluar hutan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Mereka hidup di dalam hutan, dengan berburu dan tanpa mengenakan pakaian. Pria dan wanitanya hanya mengenakan cawat saja, bahkan yang wanita masih bertelanjang dada. Pada tahun 2010, mereka melukai seorang remaja dengan tombak. Dan di tahun 2012, suku ini membunuh seorang pemandu wisata lokal dengan panah. Di bulan Desember tahun berikutnya, suku Mashco-Piro kembali menyerang dua desa kecil. Mereka menyerang penduduk dengan busur panah, membunuh binatang ternak dan merampas makanan. Kementerian Kebudayaan Peru sampai-sampai mengeluarkan peringatan, kalau bertemu suku Mashco-Piro berpotensi membahayakan nyawa. Kemudian berikutnya adalah suku Sentinel.
Suku Sentinel bisa ditemui di Pulau Sentinel, Teluk Bengal, yang berlokasi di antara Myanmar dan India. Pada 2004, setelah tsunami melanda wilayah tersebut, pemerintah pun memberikan bantuan. Namun, ketika sebuah helikopter Angkatan Laut India berusaha menjatuhkan persediaan logistik, mereka malah mendapat peringatan oleh seorang anggota suku Sentinel yang mengacungkan lembing ke arah helikopter. Pemerintah menetapkan suku itu sebagai komunitas berbahaya dan wajib dijauhi. Bahkan suku ini memberi batas agar orang asing tak masuk dalam radius 5 km. Kematian John Allen Chow, yang dipanas suku terasing penghuni Pulau Sentinel Utara di Kepulauan Andaman, India, 2018 lalu, sempat jadi bahan perbincangan. Dunia kembali menyoroti keberadaan kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar, yang tega memanah setiap orang asing yang berkunjung. Selain tidak mengenal budaya berjabat tangan, mereka menggunakan salam dengan duduk di pangkuan satu sama lain dan mendaratkan tamparan hangat di punggung mereka sendiri. Suku yang bertahan hidup dengan berburu dan meramu ini, tak akan pernah ramah dengan orang asing dari luar pulau. Tidak ada yang pernah tahu persis mengapa mereka begitu bermusuhan dengan orang luar. Dan apa bahasa mereka, hingga kini tetap menjadi misteri. Suku Sentinel diyakini bermigrasi dari Afrika pada 50.000 tahun lalu. Mereka menggunakan tombak, busur, dan anak panah untuk berburu binatang. Mereka juga mengumpulkan tanaman untuk dimakan dan dijadikan rumah. Selanjutnya, ada suku Yanomami. Suku Yanomami adalah salah satu suku yang mendiami hutan Amazon. Suku ini memiliki ritual unik sekaligus mengerikan. Jika salah satu anggota keluarga ada yang meninggal dunia, maka mereka akan menjadikan abu kerabat tersebut sebagai campuran sup. Hal ini mereka lakukan untuk menyelamatkan jiwa si kerabat. Suku Yanomami tidak percaya akan adanya kematian. Mereka berpendapat kalau dukun dari suku tetangga, yang menjadi saingan, sengaja mendatangkan roh jahat untuk menyerang anggota suku Yanomami. Karena itulah, untuk menyelamatkan jiwa kerabat yang diserang, mereka akan membakar tubuh orang yang meninggal tadi. Hal pertama yang dilakukan adalah menutupi tubuh orang yang meninggal dunia dengan dedaunan. Setelah kurang lebih 1 bulan, tulang-tulang yang terurai dari tubuh akan dikumpulkan satu persatu. Tulang-tulang yang sudah dikumpulkan itu lalu dikremasi. Abu hasil kremasi dicampurkan ke sup yang terbuat dari pisang yang telah difermentasi. Semua anggota suku diwajibkan untuk memakan sup tersebut walau hanya 1 teguk. Sup pun wajib habis dalam 1 kali duduk. Suku Yanomami percaya, selain menyelamatkan jiwa dari kerabat yang telah meninggal dunia, memakan sup abu tulang orang mati juga dapat memberikan efek semangat yang luar biasa. Selain itu, sup abu tulang itu pun diyakini dapat membawa keberuntungan bagi generasi yang akan datang. Kemudian suku primitif yang menakutkan di dunia berikutnya adalah suku Korowai. Suku ini terletak di dataran rendah di sebelah selatan Papua. Suku yang hidupnya berpindah-pindah tempat atau nomaden ini, sudah ada dari 10.000 tahun lamanya. Rata-rata suku Korowai hidup dengan mengandalkan alam sekitar. Biasanya suku ini sering menetap di sepanjang rawa dan sungai, karena memiliki sumber penghidupan yang lebih baik. Suku ini pun seringkali berperang dengan suku lain. Mereka selalu menggunakan senjata dari anak panah beracun yang terdapat pada ujung tombak, yang terbuat dari tulang belulang. Suku Korowai pun dikenal juga sebagai suku yang menganut kanibalisme. Menariknya, suku kanibal yang satu ini tidak sembarangan dalam memakan sesama manusia. Mereka akan memakan daging manusia jika ada yang melakukan pelanggaran adat. Biasanya sebelum dimakan, korban diadili terlebih dahulu. Setelah korban diputuskan bersalah, maka akan dilakukan ritual memakan daging korban secara bersama-sama dengan anggota suku. Bagian favorit mereka adalah otak manusia yang masih hangat. Itulah sejumlah info tentang beberapa suku-suku primitif yang berbahaya, serta masih eksis di dunia. Yang telah Bang Info rangkum dari berbagai sumber. Semoga info ini bermanfaat untuk para sobat info. Terima kasih.